Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, kakak akan membahas salah satu komponen penyusun sel, ya, atau mungkin bagian-bagian dari sel yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, di mana penyusun sel di sini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, adik-adik, yaitu dinding sel. Nah, seperti ini adik-adik, dinding sel. Nah, untuk membantu penjelasan konten kakak kali ini, kakak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, seperti ini. Adik-adik dapat memperhatikan di sini ini adalah sel-sel tumbuhan, di mana sel-selnya di sini kaku adik-adik. Oleh karena itu di sini diperlukan dinding sel pada tumbuhan. Ya, jadi di sini ya, adik-adik dapat perhatikan. Nah, di mana pada dinding sel tumbuhan, adik-adik, di sini ditemukan ada yang dinamakan dengan plasmodesmata. Nah, adik-adik, plasmodesmata di sini merupakan saluran ya antara sel-sel yang berdekatan, adik-adik. Nah, seperti ini, yang berdekatan. Jadi di sini adik-adik dapat perhatikan ya. Di sini ada plasmodesmata ya, di mana di sini berupa saluran adik-adik atau lubang yang menghubungkan misalnya sel yang A dengan sel B di sini ya. Di situ ada plasmodesmata seperti itu. Adik-adik ya, dinding sel di sini merupakan struktur ekstraseluler yang terdapat pada sel tumbuhan. Ekstraseluler maksudnya di sini pelindung di luar sel, seperti itu adik-adik ya. Jadi dia di sini untuk dinding sel itu sendiri, dia ini berfungsi ya. Yang pertama seperti yang kakak jelaskan tadi, dia itu melindungi sel ya. Selanjutnya yang kedua ya, dia itu mempertahankan bentuk sel ya. Makanya seperti yang kakak katakan tadi, bentuknya itu kaku seperti itu. Beda dengan sel hewan yang bentuknya selalu berubah-ubah, tidak beraturan adik-adik, seperti itu. Mempertahankan bentuk, tentunya di sini bentuk sel ya. Selanjutnya yang ketiga ya, dia di sini mencegah penyerapan air yang berlebihan adik-adik. Nah, di sini mencegah penyerapan air yang berlebihan. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya ya, kadang-kadang untuk tumbuhan tertentu dinding sel ini biasanya digunakan untuk melawan gaya gravitasi. Biasanya ini untuk tumbuhan yang memiliki dinding sel yang tebal. Seperti itu. Di sini ternyata bisa digunakan untuk melawan gaya gravitasi. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik ya, untuk bentuk sendiri dari dinding sel ini, dia ini lebih tebal dari membran plasma atau membran sel, ya. Jadi dia di sini tebalnya itu sekitar 0,1 mikrometer atau bahkan bisa sampai beberapa mikro, seperti itu, beberapa mikrometer. Jadi variasi tebal tidaknya dinding sel itu dipengaruhi oleh komposisi kimiawi yang bervariasi. Dalam hal ini mungkin kandungan selulosanya, seperti itu. Nah, adik-adik ya, dinding primer sel yang berdekatan ya, nanti di sini ada dinding primer sel yang berdekatan itu sering disebut dengan lamela. Nah, jadi nanti pada dinding sel itu kita mengenal ada yang dinamakan dengan dinding primer dan dinding sekunder, dimana kalau lamela ini sendiri adalah merupakan dinding primer yang berdekatan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Lapisannya tipis dan kaya polisakarida yang lengket. Polisakarida yang lengket itu dinamakan dengan pektin adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, jadi demikian struktur dari dinding sel serta fungsinya. Yang sekali lagi dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja adik-adik. Demikian kakak akhiri, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sel selanjutnya.